mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, And you are wonderful eternally. and I will love, 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 as you love me. And I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me. And I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful Eternally. and I will love, 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 as you love me. And I will sing your praise eternally. Welcome to THI Kids. Yeay. Sekarang ketemu lagi nih, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama walaupun di aplikasi YouTube. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik supaya Tuhan bisa senang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita udah bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat ya. Anak-anak yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang membuat kita senang. Senyumnya dimunculin. Joget kanan kiri. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulangi dari awal lagi ya. Lebih semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Siang jadi kenangan, malam jadi impian. malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam.
ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hebat banget hari ini. Tadi Cici udah ngeliat kalian semangat banget memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku tahu, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu.
panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Oke, teman-teman tahu gak hari ini tanggal berapa? Ini kita sudah tanggal 3 Oktober. Wah, bentar lagi kita mau ganti tahun ke tahun 2022. Sudah hampir setahun nih, tahun 2021. Nah, oleh karena itu, kita mau bersyukur dulu, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, semuanya kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan kalau penyertaan-Mu yang baik telah menyampaikan kami pada tanggal 3 Oktober hari ini Tuhan. Kami bersyukur sekali penyertaan-Mu dan juga sebentar lagi bahkan kita sudah ganti tahun lagi Tuhan. Kami bersyukur sekali atas penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami ingin masuk ke bagian firman Tuhan, Engkau yang sertai agar setiap firman yang disampaikan tertanam dengan baik dalam hati anak-anak Tuhan. Thank you Tuhan, haleluya, amin. Oke, di bulan Oktober kali ini itu temanya tentang perumpamaan. Maksudnya apa sih? Kenapa sih Tuhan itu suka banget mengajarkan firman Tuhan lewat perumpamaan? Contohnya nih kayak ada perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang hamba yang baik dan yang jahat. Banyak banget perumpamaan deh pokoknya. Menurut kalian kenapa? Nah, kalau gitu, kalau kalian nggak tahu, Koko kasih tahu ya. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita lewat perumpamaan karena untuk memudahkan kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Maksudnya kayak gini, kepala kita aja sebesar ini nih, tapi Tuhan bisa menciptakan alam semesta, dunia, bahkan ada yang lebih gede dari dunia yaitu namanya matahari. Jadi kita tuh nggak bisa untuk mengerti 100% atau semuanya maksud dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menanamkan dalam hati kita Roh Kudus, yaitu Roh yang membantu kita untuk mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Oleh karena itu, kenapa Tuhan suka dengan perumpamaan adalah untuk memudahkan kita. Kali ini, di tanggal 3 Oktober ini, kita mau belajar dari salah satu perumpamaan, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana sih ceritanya? Yuk kita dengerin yuk. Dimulai dari ada satu keluarga, di mana keluarga ini tuh, wah kaya banget deh. Semuanya ada, uang ada.
ternak ada, hewan-hewan juga ada, rumahnya gede banget. Bahkan si papanya ini punya pekerja itu banyak banget sampai ya nggak kehitung lah jumlahnya. Lalu si keluarga ini mempunyai 2 orang anak, anak sulung dan anak bungsu. Tiba-tiba si anak bungsu ini dia kepikiran untuk minta warisannya sekarang. Waduh, gimana tuh ya? Kalau warisan itu kan harus ketika orang tua kita sudah nggak ada, baru warisannya turun. Tapi anak bungsu ini dia nggak sopan. Dia langsung minta ke papanya untuk minta bagian warisannya. Mendengar hal itu, papanya sakit hati. Sedih banget karena anaknya sudah gak sopan sama dia. Tapi karena papanya tetap sayang sama anaknya, akhirnya papanya itu kasih. Setelah dikasih, wah warisannya itu banyak banget. Anak bungsunya berpikir untuk menghabiskannya. Tunggu sampai di sini. Nah, kalau kalian punya duit yang banyak, kira-kira kalian mau ngapain? Mau nonton Korea, wah mau pergi liburan ke Jepang, waduh mau beli makanan apa aja gak usah mikir. Kira-kira enak banget ya kalau punya duit yang banyak. Nah si anak bungsu ini udah dikasih tuh duitnya sama papanya. Akhirnya malahnya dia pergi jauh dari rumah, dia meninggalkan rumahnya. Ngapain? Dia foya-foya. Maksudnya foya-foya apa sih? Dia menghabiskan duitnya. Semua yang dia pengen dia langsung beli, gak perlu mikir. Semua, pengen makan ini, makan. Pengen pergi ke sana, pergi. Pengen tinggal di sana, beli rumahnya. Wah, akhirnya setelah berapa lama anaknya ini kehabisan uangnya. Uangnya sudah habis, uangnya udah gak ada lagi. Sampai berapa lama uangnya gak ada, dia gak tahu tinggal di mana. Dia gak punya siapa-siapa karena rumahnya udah jauh dari rumah papanya. Dan bahkan dia gak bisa makan. Sampai dia makan makanan hewan. Ih, kalian mau makan makanan hewan? Kok sih enggak? Nah, walaupun begitu, untungnya dia bisa berpikir dengan baik. Dia berpikir bahwa apakah aku harus pergi kembali ke rumah papaku ya? Tapi dia juga sudah malu untuk pergi ke sana. Setelah bergumul tentang apakah dia harus pulang atau enggak, akhirnya si anak bungsu ini memilih untuk pulang. Saat dia pulang, dia jalan kaki tuh. Karena dia udah gak punya duit lagi untuk sewa unta lah, sewa apapun yang bisa dinaikin. Akhirnya dia sampailah, setelah berapa lama dia berjalan, sampailah dia di kurang lebih kayak padang rumputnya dekat rumah papanya. Dan kebetulan papanya depan pintu. Papanya lihat, wah siapa tuh, ada yang datang. Ketika jaraknya makin dekat, ternyata papanya sadar, wah itu anaknya. Ketika dia sadar itu anaknya, papanya langsung lari jemput ini anak, langsung dipeluk anak bungsunya. Bahkan sampai anak bungsunya ngomong, kenapa papa seperti itu? Kenapa papa masih sayang kepadaku? Dimana aku sudah kurang ajar sama papa, dimana aku sudah minta warisannya. Tapi papanya bilang, walaupun engkau seperti itu, engkau tetap anakku. Jadi bahkan ya, pas datang nih, pas dipeluk sama papanya, wah anak bungsunya ini dikasih jubah yang mahal, dipakein cincin. Terus tiba-tiba muncullah salah satu pekerja dari papanya. Langsung papanya suruh, kamu siapkan pesta yang megah untuk anakku. Anakku sudah kembali. Wah, kalau gitu beruntung banget ya jadi anak bungsu itu ya. Udah enak-enak pulang-pulang disambut juga. Nah setelah pesta ini dilaksanakan, pulanglah kakak sulungnya, anak sulung. Anak sulungnya melihat, kenapa ini? Ada apa ramai-ramai? Setelah dia cari tahu, dia tanya orang-orang di sana. Ternyata adiknya sudah pulang. Mendengar hal itu, hatinya marah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dilakukan adiknya salah. Akhirnya dia ngobrol sama papanya. Dia ajak papanya ngobrol. Pah, kenapa sih? Papa kan udah dimintain warisannya, udah ditinggalin, udah dibuat sakit hatinya. Tapi kok papa masih mau menerima anak? Si bungsu, papanya menjawab, setiap harta yang papa punya itu milik kita semua. Jadi kamu pun juga memiliki bagian itu. Wah, perumpamannya sampai di sini ya. Oke, kira-kira dari perumpamaan kali ini kalian tuh belajar apa sih? Dari perumpamaan kali ini itu Tuhan mau mengajarkan kita bahwa Tuhan itu seperti papa kita. Mungkin seringkali kita membuat Tuhan tuh sakit hati dengan dosa yang kita buat. Contoh kayak dulu pas masih sekolah offline nyontek.
Jangan salah loh, online juga masih bisa nyontek loh. Kalian nyontek gak? Terus kalian melawan orang tua kalian. Terus kalian bohong. Hal-hal dosa seperti ini itu membuat hati Tuhan sakit. Tapi dari perumpamaan ini kita diajarkan bahwa Tuhan itu seperti si papa anak bungsu ini. Sejahat apapun kalian, sebanyak apapun kalian melakukan kesalahan, Tuhan sebagai papa kita tetap bisa terima kita. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan bahkan akan menyambut kita dengan memakaikan jubah yang mahal dan cincin. Jadi, ketika kalian melakukan kesalahan, jangan ragu untuk minta maaf sama Tuhan supaya dosa-dosa kita semua diampuni. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan dosa terus-menerus ya. Karena kita harus belajar untuk taat. Oke. Pertanyaan untuk kalian sebelum Koko tutup dalam doa. Kalian boleh sharingkan ke leaders kalian masing-masing peristiwa di mana kalian belajar untuk minta maaf. Boleh sama teman, boleh sama orang tua. Kalian boleh ceritain kesalahan kalian apa dan bagaimana cara kalian minta maaf. Contoh mungkin lewat chat, gak apa-apa. Yang penting sudah kita untuk mencoba untuk minta maaf. Nah, kalian boleh share ke leaders kelas kalian masing-masing ya. Oke, jangan lupa untuk minta maaf. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan tetap sayang kalian walaupun kalian sudah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan itu seperti papa kita, di mana papa kita tidak bisa membenci kita, tidak bisa membuang kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk minta maaf, oke? Firman Tuhannya sampai di sini, kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini dalam firman-Mu kami diajarkan untuk tahu bahwa Tuhan itu adalah seperti papa kami. Walaupun mungkin kami banyak melakukan kesalahan, tapi jika kami minta maaf, pasti Tuhan Yesus akan tetap mengampuni kami dan menyayangi kami. Kiranya dari firman Tuhan kali ini kami juga belajar untuk tidak melakukan dosa yang sama atau kesalahan yang sama Tuhan berkali-kali, tapi kami belajar dari setiap kesalahan kami. Kami juga mau belajar untuk minta maaf ke orang-orang terdekat kami, juga ke Tuhan. Kalau sebentar kami juga ingin melakukan aktivitas yang lain Tuhan setelah online service ini. Engkau yang sertai dari hari ini sampai minggu depan Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Bye-bye. Teman-teman, saatnya kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja kita. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk setiap kami dan setiap leader yang mendengarkan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dapat melakukannya. Berkati setiap telinga yang mendengar dan terus ingatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak, agar anak-anak setiap harinya berdoa agar pembangunan gereja Tuhan ini terlaksana dengan baik. Terima kasih sampai hari ini Tuhan, tolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah daripada setiap anak-anak, sekalipun mereka melalui sekolah dengan Zoom dan tidak bertemu dengan teman-teman yang lain. Kami percaya Tuhan terus tambahkan kepintaran bagi setiap anak-anak dan terus tambahkan mereka hikmat. Kami mengucap syukur Tuhan, dan ini doa dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.